Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Ya pun. Alhamdulillah pagi ini masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita kan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Tapi nampak pada pagi tadi ada anak yang berangkat duluan. Zahra, boleh dipimpin temannya berdoa? Silakan. Present please before we saji, let's pray together. Stop. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulang lagi, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tepuk semangat. Semangatku. Mantap sekali, sudah tambah semangat. Lebih semangat lagi kalau kita bernyanyi. Siap anak-anak bernyanyi? Siap. Baik, Pak Guru akan tampilkan. Yuk, berdiri. Boleh sambil tepuk tangan, boleh. Selamat
Alhamdulillah anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mata pelajaran matematika. Ya, Pak Novi ingin bertanya dengan kalian. Dulu di kelas 5, kalian sudah pernah belajar penyajian data? Sudah? Coba yang masih ingat, dulu ketika kelas 5 penyajian data dalam bentuk apa saja ya? Ya, diagram, kemudian bentuknya tabel, terus ada bentuk diagram dari kemudian diagram Pak. Semua itu adalah bentuk penyajian data. Namun di kelas 6 ini kita akan mempelajari yang masih terkait dengan pengumpulan data tadi, namun khususnya kita akan mempelajari ada 3M. Apa itu 3M? M yang pertama yaitu mean, M yang kedua yaitu modus, M yang ketiga yaitu median. Oke? Are you ready? Ready. Baik. Selanjutnya Pak Novi ingin tanya dengan kalian. Kemarin ketika di kelas 5 sudah paham ya mengenai penyajian data itu tadi? Sudah paham? Sudah. Baik. Nah, hari ini kita fokus pada mata pelajaran matematika khususnya di mean. Apa itu mean? Dan bagaimana cara mencari mean? Untuk itu, mari kita simak ikuti pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah berdiskusi nanti anak-anak akan mampu menjelaskan cara menemukan nilai rata-rata. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi peserta didik mampu menemukan nilai rata-rata. Kemudian nanti jika di bagian terakhir yaitu setelah berdiskusi peserta didik mampu menentukan mean dari suatu data yang disajikan dengan benar. Itu tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelumnya Pak Novi ingin tanya dengan kalian. Nuril, tahu ukuran sepatu Agung? Nggak tahu. Herlina, tahu ukuran sepatu Mala? Nggak tahu. Boleh Pak Novi minta tolong? Boleh? Boleh. Baik. Pak Novi minta tolong tuliskan ukuran sepatu dari masing-masing kalian. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Coba kalian tulis. Sudah ditulis? Baik. Wanita, coba tuliskan ukuran sepatumu. Baik. Selanjutnya, Waida boleh? Silakan. Baik, selanjutnya, Zara, silakan Zara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Salsa, boleh? Silakan Salsa. Baik, kemudian satu lagi, boleh? Silakan Mala. Baik, terima kasih. Oke, Pak Novi punya 5 buah data ukuran sepatu teman kalian. Kemudian Pak Novi minta tolong, coba berapa jumlah keseluruhan data tersebut? Sejumlah, coba. Ada sudah ketemu? Berapa? 196. 196.
Boleh, betul? Betul. Zahra, betul ini jawabannya? Baik, sudah ketemu jumlah dari 5 data. Ini namanya jumlah dari 5 data. Sekarang Pak Novi minta, menurut Salsa, bagaimana mencari dari rata-rata 5 data tersebut? Jadilah. Bagaimana caranya mencarinya? Ya. Setelah dijumlah, dijumlah lalu dibagi banyak data. Betul, Anis? Betul. Coba. Kalau sudah dijumlah, kita hitung banyak datanya ada berapa tadi? Siswanya ada berapa? 5. Jadi jumlah datanya ada 5. Jadi 196 dibagi 5. Berapa hasilnya? Coba dihitung. Sudah? Berapa? 39,2. Mantap sekali. Tepuk tangan. Baik. Nah, cara mencari jumlah rata-rata tadi adalah dengan menjumlahkan semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ketemuan yang namanya nilai rata-rata. Hebat, luar biasa sekali anak-anak Bapak. Selanjutnya, Pak Novi akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Kemudian nanti Pak Novi akan bagikan LKPD ya. Di dalam LKPD itu nanti ada beberapa pertanyaan, kemudian ada beberapa langkah-langkah pengerjaan pembelajaran yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Untuk itu, Pak Novi bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Baik, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Pak Novi bagikan ya. Ini LKPD kelompok 1. Ini LKPD kelompok 2. Silakan. Kalian perhatikan LKPD tersebut. Di situ di bagian depan ada keterangan nama kelompok kalian. Kalian isi kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya itu siapa saja. Kemudian di halaman kedua di situ ada petunjuk cara mengerjakan LKPD atau mengisi LKPD. Anak-anak bisa baca dengan cermat. Kemudian setelah kalian baca, nanti kalian bisa mulai mengerjakannya secara berkelompok. Gimana Zara? Ada kesulitan? Enggak. Gimana wanita, ada kesulitan? Ada yang ditanyakan dengan cara bagaimana cara mengisi LKPD? Ada yang ditanyakan? Dikerjakan semua. Ya, dikerjakan semua. Khususnya untuk bagian tabel ya, Nak ya. Itu di bagian tabel ada frekuensi itu sama dengan banyaknya data itu muncul. Ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh dimulai kegiatan kalian berdiskusi. Boleh bergabung. Di sini mendekat boleh. Silakan. Silakan mendekat. Silakan mendekat. Ke depan, Nak. Ke depan, Nak. Nah ya,
Ini dari isi data kelompoknya. Kemudian tadi jawabannya silakan tulis. Baik, kelompok satu ada yang sulit. Coba tuliskan ukuran sepatumu. Baik, selanjutnya Pak Ida boleh? Silakan. Baik, selanjutnya oh Zara, silakan Zara. Baik, terima kasih. Selanjutnya Salsa, boleh? Silakan Salsa. Baik, kemudian satu lagi. Boleh, silakan Malah. Baik, terima kasih. Oke, Pak Novi punya 5 buah data ukuran sepatu teman kalian. Kemudian Pak Novi minta tolong, coba berapa jumlah keseluruhan data tersebut? Sejumlah, coba. Ada sudah ketemu? Berapa? 196. 196. Beri tepuk tangan. Boleh, betul? Betul. Zahra, betul ini jawabannya? Baik, sudah ketemu jumlah dari 5 data. Ini namanya jumlah dari 5 data. Sekarang Pak Novi minta, menurut Salsa, bagaimana mencari dari rata-rata 5 data tersebut? Bagaimana caranya mencarinya? Setelah dijumlah, dijumlah lalu dibagi banyak data. Betul, Anis? Betul. Coba. Kalau sudah dijumlah, kita hitung banyak datanya ada berapa tadi? Siswanya ada berapa? 5. Jadi jumlah datanya ada 5. Jadi 196 dibagi 5. Berapa hasilnya? Coba dihitung.
Sudah? Berapa? 39,2. Mantap sekali. Tepuk tangan. Baik. Nah, cara mencari jumlah rata-rata tadi adalah dengan menjumlahkan semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ketemulah yang namanya nilai rata-rata. Baik, kelompok 1 ada yang ini. Mana kelompok 1?
Gimana? Bisa? Oke, sudah selesai? Sudah? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Sudah, baik. Bisa nanti dipresentasikan ya. Enggak, silakan dulu. Silakan, saling kerjasama ya. Herlina. Nah, itu tabelnya diisi, nak. Ini tabelnya diisi. Tabel ini isinya adalah ini di sini ada data. Ini ada data nilai 765. Kemudian kamu urutkan dari yang paling kecil dulu, dan ini 5 ya, paling kecil ya. Jadi ada 4 ditulis di sini. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terus setelah ditulis nilainya itu, kemudian kamu hitung nilai 4 itu ada berapa di frekuensi ini, kemudian nilai 5 itu ada berapa, dan lain sebagainya. Ya, coba dihitung. Silakan bekerja sama. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan dengan guru ya, nak, dengan Pak Guru. Silakan saling kerjasama ya, Herlina. Nah, itu tabelnya diisi, nak.
Ini tabelnya diisi. Tabel ini isinya adalah ini di sini ada data. Ini ada data nilai 7, 6, 5. Kemudian kamu urutkan dari yang paling kecil dulu. Ini 5 ya, paling kecil ya. Jadi ada 4 ditulis di sini. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terus setelah ditulis nilainya itu, kemudian kamu hitung nilai 4 itu ada berapa di frekuensi ini, kemudian nilai 5 itu ada berapa, dan lain sebagainya. Ya, coba dihitung. Silakan bekerja sama. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan dengan guru ya nak, dengan Pak Guru. Malam baik. Dipersiapkan ya. Sudah? Sudah itu yang mana? Gimana? Selesai? Kelompok 2 selesai? Baik. Silakan duduk kembali, nak. Oke, selanjutnya karena LKPD telah selesai dikerjakan dan diisi dengan berdiskusi dan bekerja kelompok ya. Boleh kita tampilkan sekarang? Boleh. Baik. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Baik. Kelompok 1. Nama anggota: 1. Agung, 2. Aida, 3. Konita, 4. Anis, 5. Mika, 6. Nuri. Pertanyaan: ada berapa siswa dalam data di atas? Jawabannya 10 siswa. Hitunglah jumlah nilai keseluruhan data di atas. 610. Menurut kalian, bagaimana cara mencari nilai rata-rata dari data tersebut? Caranya menjumlah semuanya, terus kita bagi dengan banyaknya siswa. Kemudian cobalah hitung nilai rata-rata dari data di atas. 610 per 10 dibagi sama dengan 61. Ada berapa siswa dalam data di atas? 25 siswa.
nilai keseluruhan data di atas 166. Menurut kalian bagaimana cara mencari nilai rata-rata dari data tersebut? Isi tabel lalu jumlah semua nilai. Kemudian hasilnya kita bagi dengan jumlah siswa. Kemudian cobalah hitung nilai rata-rata dari data di atas. 166 per 25 sama dengan 6,64. Baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Beri tepuk salut. Salut. Tepuk tangan untuk satu. Baik. Kelompok 2 Pak Guru minta untuk menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Bagaimana presentasinya? Sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Hasilnya bagaimana menurut kalian? Hampir sama kayak kelompok kami. Hampir sama. Mencontek? Tidak. Oh, tidak. Baik. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Siapa yang akan tampil? Oh, Mala. Silakan Mala. Iya. Santai-santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama anggota kelompok 2: 1 Zara, 2 Salsa, 3 Herlina, 4 Mala, 5 Agus, 6 Angga. Ada berapa siswa dalam data di atas? 10 siswa. Hitunglah jumlah nilai keseluruhan data di atas. 610. Kemudian cobalah hitung nilai rata-rata dari data di atas. 166 per 25 sama dengan 6,64. Ada berapa siswa dalam data di atas? 25. Hitunglah jumlah nilai keseluruhan data di atas. 166. Menurut kalian, bagaimanakah cara mencari nilai rata-rata dari data tersebut? Isi tabel lalu jumlah semua nilai, kemudian hasilnya kita bagi dengan jumlah siswa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 1 jawaban atau presentasi kelompok 2? Apakah sudah benar? Sudah. Yakin? Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk salut. Salut. Oke. Terima kasih semuanya. Luar biasa, ternyata kerja kelompok kalian sudah berjalan dengan baik dan hasilnya juga pun baik. Semoga semakin menambah pemahaman kalian mengenai cara mencari rata-rata. Selanjutnya, simak video yang Bapak tampilkan. Hubungannya rata-rata sama mean itu apa ya kira-kira? Kalian bisa simak video berikut ini. Baik anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian mengenai nilai rata-rata atau mean, simak video berikut ini. Mean atau rata-rata yaitu nilai atau data yang mewakili sekumpulan data. Perlu kalian ketahui, mean atau rata-rata dilambangkan dengan simbol X dengan garis di atasnya atau kita kenal dengan nama X bar. Sedangkan rumus untuk mencari mean atau rata-rata adalah X bar sama dengan jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Mari kita belajar mencari mean atau rata-rata. Kita mulai dengan pengamatan yang pertama. Siswa SD Nusantara sedang mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana alam. Berikut adalah hasil dari sumbangan tiap kelas. Kelas 1 Rp65.000. Kelas 2 Rp40.000. Kelas 3 Rp75.000.
Kelas 4, Rp105.000. Kelas 5, Rp45.000. Dan kelas 6, Rp70.000. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Berapa rupiah jumlah sumbangan keseluruhan? 2. Berapa banyak data yang terkumpul? 3. Berapakah rata-rata dari data tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan tabel sumbangan berikut ini. Selanjutnya, kita masukkan data yang terkumpul dari penggalangan dana tersebut. Kelas 1, Rp65.000. Kelas 2, Rp40.000. Kelas 3, Rp75.000. Kelas 4, Rp105.000. Kelas 5, Rp50.000. Dan kelas 6, Rp70.000. Selanjutnya, kita hitung jumlah keseluruhan dari sumbangan tersebut, yaitu Rp405.000. Sedangkan data yang terkumpul ada 6 data, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikutnya, kita cari mean atau rata-rata dari kumpulan data tersebut. Mean atau rata-rata sama dengan jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah dari data tersebut adalah Rp405.000, sedangkan banyak datanya adalah 6 data. Sehingga mean atau rata-ratanya kita peroleh Rp67.500. Jadi, rata-rata sumbangan adalah Rp67.500. Baik anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian mengenai nilai rata-rata atau mean, simak video berikut ini. Mean atau rata-rata, yaitu nilai atau data yang mewakili sekumpulan data. Perlu kalian ketahui, mean atau rata-rata dilambangkan dengan simbol X dengan garis di atasnya atau kita kenal dengan nama X-bar. Sedangkan rumus untuk mencari mean atau rata-rata adalah X-bar sama dengan jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Mari kita belajar mencari mean atau rata-rata. Kita mulai dengan pengamatan yang pertama. Siswa SD Nusantara sedang mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana alam. Berikut adalah hasil dari sumbangan tiap kelas. Kelas 1, Rp65.000. Kelas 2, Rp40.000. Kelas 3, Rp75.000. Kelas 4, Rp105.000. Kelas 5, Rp45.000. Dan kelas 6, Rp70.000. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Berapa rupiah jumlah sumbangan keseluruhan? 2. Berapa banyak data yang terkumpul? 3. Berapakah rata-rata dari data tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan tabel sumbangan berikut ini. Selanjutnya, kita masukkan data yang terkumpul dari penggalangan dana tersebut. Kelas 1, Rp65.000. Kelas 2, Rp40.000. Kelas 3, Rp75.000. Kelas 4, Rp105.000. Kelas 5, Rp50.000. Dan kelas 6, Rp70.000. Selanjutnya, kita hitung jumlah keseluruhan dari sumbangan tersebut, yaitu Rp405.000. Sedangkan data yang terkumpul ada 6 data, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikutnya, kita cari mean atau rata-rata dari kumpulan data tersebut. Mean atau rata-rata sama dengan jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah dari data tersebut adalah Rp405.000, sedangkan banyak datanya adalah 6 data.
Sehingga mean atau rata-ratanya kita peroleh Rp67.500. Jadi, rata-rata sumbangan adalah Rp67.500. Baik anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian mengenai nilai rata-rata atau mean, simak video berikut ini. Mean atau rata-rata, yaitu nilai atau data yang mewakili sekumpulan data. Perlu kalian ketahui, mean atau rata-rata dilambangkan dengan simbol X dengan garis di atasnya atau kita kenal dengan nama X bar. Sedangkan rumus untuk mencari mean atau rata-rata adalah X bar sama dengan jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Mari kita belajar mencari mean atau rata-rata. Kita mulai dengan pengamatan yang pertama. Siswa SD Nusantara sedang mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana alam. Berikut adalah hasil dari sumbangan tiap kelas. Kelas 1, Rp65.000. Kelas 2, Rp40.000. Kelas 3, Rp75.000. Kelas 4, Rp105.000. Kelas 5, Rp45.000. Dan kelas 6, Rp70.000. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Berapa rupiah jumlah sumbangan keseluruhan? 2. Berapa banyak data yang terkumpul? 3. Berapakah rata-rata dari data tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan tabel sumbangan berikut ini. Selanjutnya, kita masukkan data yang terkumpul dari penggalangan dana tersebut. Kelas 1, Rp65.000. Kelas 2, Rp40.000. Kelas 3, Rp75.000. Kelas 4, Rp105.000. Kelas 5, Rp50.000. Dan kelas 6, Rp70.000. Selanjutnya, kita hitung jumlah keseluruhan dari sumbangan tersebut, yaitu Rp405.000. Sedangkan data yang terkumpul ada 6 data, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikutnya, kita cari mean atau rata-rata dari kumpulan data tersebut. Mean atau rata-rata sama dengan jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah dari data tersebut adalah Rp405.000, sedangkan banyak datanya adalah 6 data. Sehingga mean atau rata-ratanya kita peroleh Rp67.500. Jadi, rata-rata sumbangan adalah Rp67.500. Baik anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian mengenai nilai rata-rata atau mean, simak video berikut ini. Mean atau rata-rata, yaitu nilai atau data yang mewakili sekumpulan data. Perlu kalian ketahui, mean atau rata-rata dilambangkan dengan simbol X dengan garis di atasnya atau kita kenal dengan nama X bar. Sedangkan rumus untuk mencari mean atau rata-rata adalah X bar sama dengan jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Mari kita belajar mencari mean atau rata-rata. Kita mulai dengan pengamatan yang pertama. Siswa SD Nusantara sedang mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana alam. Berikut adalah hasil dari sumbangan tiap kelas. Kelas 1, Rp65.000. Kelas 2, Rp40.000. Kelas 3, Rp75.000. Kelas 4, Rp105.000. Kelas 5, Rp45.000. Dan kelas 6, Rp70.000. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1.
berapa rupiah jumlah sumbangan keseluruhan? 2. Berapa banyak data yang terkumpul? 3. Berapakah rata-rata dari data tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan tabel sumbangan berikut ini. Selanjutnya, kita masukkan data yang terkumpul dari penggalangan dana tersebut. Kelas 1, Rp65.000, kelas 2, Rp40.000, kelas 3, Rp75.000, kelas 4, Rp105.000, kelas 5, Rp50.000, dan kelas 6, Rp70.000. Selanjutnya, kita hitung jumlah keseluruhan dari sumbangan tersebut, yaitu Rp405.000. Sedangkan data yang terkumpul ada 6 data, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikutnya, kita cari mean atau rata-rata dari kumpulan data tersebut. Mean atau rata-rata sama dengan jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah dari data tersebut adalah Rp405.000, sedangkan banyak datanya adalah 6 data. Sehingga mean atau rata-ratanya kita peroleh Rp67.500. Jadi, rata-rata sumbangan adalah Rp67.500. Baik anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian mengenai nilai rata-rata atau mean, simak video berikut ini. Mean atau rata-rata, yaitu nilai atau data yang mewakili sekumpulan data. Perlu kalian ketahui, mean atau rata-rata dilambangkan dengan simbol X dengan garis di atasnya atau kita kenal dengan nama X bar. Sedangkan rumus untuk mencari mean atau rata-rata adalah X bar sama dengan jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Mari kita belajar mencari mean atau rata-rata. Kita mulai dengan pengamatan yang pertama. Siswa SD Nusantara sedang mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana alam. Berikut adalah hasil dari sumbangan tiap kelas. Kelas 1, Rp65.000. Kelas 2, Rp40.000. Kelas 3, Rp75.000. Kelas 4, Rp105.000. Kelas 5, Rp45.000. Dan kelas 6, Rp70.000. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Berapa rupiah jumlah sumbangan keseluruhan? 2. Berapa banyak data yang terkumpul? 3. Berapakah rata-rata dari data tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan tabel sumbangan berikut ini. Selanjutnya, kita masukkan data yang terkumpul dari penggalangan dana tersebut. Kelas 1, Rp65.000. Kelas 2, Rp40.000. Kelas 3, Rp75.000. Kelas 4, Rp105.000. Kelas 5, Rp50.000. Dan kelas 6, Rp70.000. Selanjutnya, kita hitung jumlah keseluruhan dari sumbangan tersebut, yaitu Rp405.000. Sedangkan data yang terkumpul ada 6 data, dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikutnya, kita cari mean atau rata-rata dari kumpulan data tersebut. Mean atau rata-rata sama dengan jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah dari data tersebut adalah Rp405.000, sedangkan banyak datanya adalah 6 data. Sehingga mean atau rata-ratanya kita peroleh Rp67.500. Jadi, rata-rata sumbangan adalah Rp67.500. Silakan saling kerjasama ya. Herlina.
Alhamdulillah kegiatan untuk pengerjaan tes formatif atau ujian mandiri untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita pada pagi ini. Pak Guru minta dari masing-masing kelompok perwakilan 1 orang untuk mengumpulkan lembar jawaban rekannya. 1 orang, dipersilakan. Jangan acak-acakan ya. Baik, terima kasih Angga. Terima kasih Agung. Sudah diberi nama semua ya? Sudah. Benar. Nah. Jawaban sudah diisi. Sudah. Nanti tes formatif ini akan Pak Novi koreksi setelah kegiatan pembelajaran, dan esok akan Pak Novi sampaikan siapa-siapa yang mendapat nilai paling kecil atau nilai yang paling besar. Nanti nilai yang paling kecil akan diadakan remedial atau perbaikan atas jawaban yang kurang tuntas. Kemudian bagi yang sudah tuntas boleh melanjutkan kegiatan pembelajaran. Mungkin remedial itu akan dilaksanakan setelah pembelajaran atau di luar jam pembelajaran. Jelas? Oke, sekarang kita akan berjoget bersama agar kita tidak bosan ya nak ya. Pak Guru punya sebuah video ice breaking. Tolong nanti kalian berdiri, kemudian kita joget dengan ceria. Siap? Silakan berdiri di samping meja masing-masing. Oke. Are you ready? Ready. Semangat. Semangat. Go. Kelas 6 full senyum. Kelas 6 Full senyum. Oke, lanjut. Tangan Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Tangan Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar,
di rumah juga perlu lagi belajar dengan cara apa? Ada buku cetak, boleh dibaca buku cetaknya. Nanti kalau di rumah tidak punya, boleh pinjam dari sekolah. Kalau di rumah punya HP, boleh digunakan HP-nya untuk mencari materi terkait MEAN atau materi yang selanjutnya akan dipelajari. Karena di YouTube yang kalian miliki ternyata di YouTube itu lengkap, tetapi kita perlu untuk menggunakannya dengan cermat, kemudian dengan sebaik-baiknya agar teknologi yang kita miliki bisa bermanfaat untuk kegiatan kita dalam belajar. Bisa? Bisa. Terima kasih. Itu mungkin nanti kalian bisa cermati. Kemudian anak-anak, di dalam era pandemi ini kita seharusnya harus tetap menjaga, walaupun kemarin katanya corona sudah hilang, tapi ternyata corona itu mungkin masih ada. Jadi kita tidak boleh gegabah, kita harus tetap waspada dengan cara meningkatkan kesehatan kita dengan makan makanan bergizi, kemudian apalagi olahraga, kemudian cukup istirahat, dan yang terakhir tidak kalah pentingnya yaitu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kepada Allah kita semua harus berserah diri, ya. Berserah diri karena semua milik kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pagi ini Pak Guru minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Tadi di awal sudah Zahra ya. Kemudian di akhir Pak Guru tunjuk yang nilainya paling bagus untuk LKPD dari kelompok 1. Saya tunjuk Ponita ya untuk memimpin doa. Silakan Ponita. Okay, friends, before we go on, let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga ditutup dengan doa apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang manfaat, dan semoga Allah meridhoi kita sehingga apa yang kita miliki menjadi barokah dunia wal akhirat. Menano bahasa si kampung Mbak nyaman dia buat bahasa si kampung kurang menuju di menteri lupa mahat ngalih pura pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.